Perkenalkan, nama saya Nadira Setiani dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Hai semua, kali ini saya akan membahas materi ke-10 tentang perencanaan karir. Pengertian karir. Karir didefinisikan sebagai perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Jalur karir adalah urutan pekerjaan yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Jalur karir bersifat formal dan ditentukan oleh organisasi. Jalur karir selalu bersifat ideal dan normatif dengan asumsi setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan karir. Untuk mencapai tujuan karir, selain harus melakukan perencanaan dan pengembangan karir, juga perlu dibentuk jalur karir yang memfokuskan pada mobilitas ke depan dalam jabatan khusus. Ada 3 tipe jalur karir, yaitu pertama, jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari setiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Kedua, jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada tingkat khusus dan butuh untuk meluaskan pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dari keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan kegiatan atau usaha untuk mengatakan perjalanan karir pegawai serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan karir tertentu. Suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu dengan kesempatan untuk mengisi secara sistematis. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu menentukan segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Langkah-langkah dalam perencanaan karir. Pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam menilai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat dibentuk. Ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Ada 3 metode perencanaan karir. Pertama, pendidikan karir adalah proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam pengembangan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan menaikkan tarif karir mereka. Kedua, penyediaan informasi, yaitu proses mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir.
Ketiga, bimbingan karir adalah usaha mencari pengetahuan saat karir pada satu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Metode ini mungkin sifatnya hampir sama dengan pendidikan karir. Tahapan perjalanan karir. Secara umum, tahapan perjalanan karir seseorang dapat dikelompokkan ke dalam 5 tahapan yang didasarkan pada usia, yaitu usia kurang dari 15 tahun masih pada tahapan pertumbuhan. Usia 15-24 tahun sudah penjajakan. Usia 25-44 tahun sudah pada tahap pemantapan. Usia 45-65 tahun sudah pada tahapan pemeliharaan. Usia lebih dari 66 tahun sudah di tahap kemunduran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, di mana seorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. Pertama, tahap kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Kedua, dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir, yaitu antara lain: pertama, kemampuan manajerial. Tujuan karir bagi manajer adalah meningkatkan kualitas diri sendiri, analitis, dan kemampuan emosional. Kedua, kemampuan fungsional teknis. Digunakan para teknisi yang akan melanjutkan pengembangan dari bakat teknisnya. Orang-orang tersebut tidak mencari kedudukan dalam manajemen. Ketiga, keamanan. Digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk memantapkan kesadaran karir mereka. Keempat, kreativitas. Seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha, ingin membangun sesuatu yang benar-benar milik mereka. Kelima, otonomi dan kebebasan. Dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan organisasi. Ada 7 manfaat perencanaan karir, yaitu pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Kedua, meningkatkan potensi karyawan. Ketiga, mendorong pertumbuhan. Keempat, mengurangi penimbunan. Kelima, memuaskan kebutuhan karyawan. Keenam, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Dan yang ketujuh, menurunkan perputaran karyawan. Faktor-faktor penghambat karir. Beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Pertama, alergi dengan kritik. Sikap Anda yang cepat merasa tersinggung dan sakit hati setiap ada kritikan dialamatkan kepada Anda, menjadikan Anda sebagai orang yang akan dijahili atau dikucilkan. 2. Tidak sportif. Setiap ada kesalahan yang melibatkan Anda atau tim, Anda selalu membela diri dan cari-cari kesalahan orang lain. Ketiga, hitung-hitungan. Anda selalu mau bekerja atau menerima tugas sesuai dengan porsi, atau biasanya Anda membuat perhitungan sendiri seberapa besar kontribusi yang Anda berikan disesuaikan dengan besarnya bayaran yang Anda terima. Keempat, tidak menghargai waktu. Anda selalu terlambat dalam hal apapun, entah itu meeting, menepati janji, datang ke kantor, menyelesaikan tugas, atau deadline yang sudah disepakati. Kelima, kerja serabutan. Ini berkaitan dengan konsep dan manajemen kerja. Bila Anda bekerja tanpa perencanaan yang matang, maka bisa dipastikan hasilnya juga tidak maksimal. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasikan potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut.
Secara umum, pengembangan karir dimulai dengan mengevaluasi kinerja pegawai. Proses ini lazim disebut sebagai penilaian kinerja. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat dikurangi dengan modifikasi rangkaian penempatan pekerja individu yang rasional. Manfaat pengembangan karir bagi karyawan. Pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Kedua, menambah tantangan dalam bekerja. Ketiga, meningkatkan otonomi. Dan keempat, meningkatkan tanggung jawab. Bagi organisasi, yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ketiga, menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesamaan yang sama untuk meningkatkan karir. Keempat, mengurangi frustasi karyawan. Kelima, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam suatu organisasi. Dan keenam, meningkatkan nama baik organisasi. Manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir serta penggambaran keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen karir mencakup area kegiatan yang sangat luas. Proses sosialisasi dalam karir. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua. Pertama, sosialisasi primer atau dalam keluarga. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Faktor-faktor penghambat dalam sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan dan rintangan yakni sebagai berikut. Faktor pertama, kemampuan berbahasa. Orang yang pandai berbahasa mempunyai kecenderungan dapat dengan mudah melaksanakan sosialisasi. Sebaliknya, apabila sulit berbahasa, sulit pula berkomunikasi. Kesulitan berbahasa bisa disebabkan oleh antara lain sebagai berikut. Pertama, cacat pada bibir sumbing. Kedua, malu berbicara atau pendiam. Ketiga, kurang fasih menguasai bahasa. Faktor kedua, cara terbentuknya sosialisasi sangat ditentukan oleh pergaulan. Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang tidak berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika, dan cenderung menghambat sosialisasi. Kendala-kendala dalam bergaul diantaranya sebagai berikut. Pertama, perbedaan golongan. Kedua, perbedaan status. Ketiga, perbedaan pendidikan. Dan keempat, perbedaan sosial ekonomi. Faktor ketiga,
kehidupan masyarakat terisolir. Faktor keempat, kesulitan dalam melakukan komunikasi. Faktor kelima, adanya perbedaan kelakuan antara satu individu dengan individu lain. Faktor keenam, perubahan dalam masyarakat akibat modernisasi. Faktor ketujuh, terjadinya kesenjangan kebudayaan antar kelompok masyarakat. Tujuan sosialisasi. Beberapa tujuan sosialisasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat. Dan kelima, seseorang akan menyadari eksistensi dirinya terhadap masyarakat di sekelilingnya.